Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang PKN SD atau MI, cakupan pembelajaran dalam kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi di tahun 2004. Jadi sebelum masuk ke kurikulum 2013, alangkah lebih baik jika kita mengetahui dulu kurikulum sebelumnya. Dalam konteks ini kita mempelajari tentang kurikulum mata pelajaran PKN di SD maupun di MI. Ya, baik, langsung mari kita mulai. Apa saja cakupannya? Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, kita nanti akan membahas beberapa hal yang pokok atau yang inti adalah desain pembelajaran PKN dalam kurikulum 2004 atau yang kita sering mengenal istilah KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, setelah itu nanti akan ada revisi atau perbaikan di KTSP di tahun 2006 dan nanti ada perbaikan penyempurnaan lagi dengan kurikulum yang berbeda di 2013 atau kita sering mengenal istilahnya K13. Nah, ada beberapa hal yang akan berbeda. Ya. Nah, apa yang akan kita pelajari nanti itu antara lain adalah tentang silabus, contoh silabus atau contoh desain silabus. Kemudian yang kedua adalah acuan indikator keberhasilan setelah siswa atau guru berproses bersama dalam pembelajaran. Nah, acuan keberhasilan siswa itu seperti apa? Nah, itu nanti ada kriterianya. Kemudian yang terakhir adalah materi pokok PKN, baik dari kelas rendah maupun kelas tinggi. Nah, jadi poin kita di sini ada 3. Yang pertama terkait dengan silabus, contoh format silabus. Yang kedua adalah contoh indikator keberhasilan. Dan yang ketiga adalah inti dari PKN atau materi pokok PKN baik dari kelas 1, 2, 3 atau disebut kelas rendah dan kelas 4, 5, 6 atau yang disebut sebagai kelas tinggi. Ya. Nah, mari kita simak. Nah, ini contoh silabusnya untuk kurikulum KBK. Nah, cukup sederhana ya. Ini di sini ada KD, kompetensi dasar, kemudian di sini ada indikator, ada materi pokok, ada pengalaman belajar, dan yang sebagai poin di mana siswa dapat belajar itu adalah sumber bahan. Kompetensi dasar bisa dimaknai kemampuan apa yang didapat siswa dari belajar PKN. Dalam konteks ini adalah PKN. KD-nya apa? Misalnya siswa belajar tentang keanekaragaman misalnya ya. Nah, indikatornya apa? Misalnya siswa mampu bertoleransi. Nah, materinya apa? Misalnya tentang kemajemukan atau perbedaan suku atau juga misalnya tentang agama yang berbeda, tenggang rasa. Nah, pengalaman belajarnya siswa atau peserta didik dapat bertoleransi dengan sesama teman yang berbeda, misalnya sukunya atau berbeda agamanya. Nah, sumber bahannya dari mana? Biasanya dari buku paket atau misalnya dari melihat tayangan keanekaragaman suku di Indonesia dan lain-lain. Nah, ini ya. Jadi format silabus di kurikulum KBK seperti ini. Nah, nanti kita akan poin kedua nanti membahas tentang indikator acuan keberhasilan. Acuan keberhasilan indikatornya. Nah, ini acuannya kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau disebut kelas rendah. Ini seperti ini. Kalau kelas 1 itu acuan keberhasilannya mengenal, mempertanyakan, memperlihatkan. Siswa mampu mengenal keanekaragaman
budaya, misalnya ya, mengenal, atau siswa mampu mengenal teman berbeda suku atau berbeda agama. Nah, siswa mampu mempertanyakan, siswa mampu memperlihatkan, gitu ya. Untuk yang kelas 2, ini masih sama dengan kelas 1, mengenal, mempertanyakan, memperlihatkan. Nah, untuk yang kelas 3 ini sudah mulai tinggi taksonominya. Siswa sudah mampu mengelompokkan. Siswa mampu menyerap, membiasakan. Mengelompokkan itu contohnya siswa mampu mengelompokkan eh, alat musik tradisional berdasarkan suku misalnya gitu ya, atau wilayah. Nah, kemudian membiasakan. Siswa mampu membiasakan diri untuk bertenggang rasa dan lain-lain ya. Ini acuannya. Jadi pembelajaran itu nanti disebut berhasil atau tidak, itu kalau bisa memenuhi acuan indikator keberhasilan ini gitu ya. Nah, untuk kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, acuannya sudah lebih tinggi lagi. Kalau kelas 4 itu sudah mampu memahami, menerima, dan ya masih ada membiasakan juga. Kelas 5 menerima, membiasakan, menunjukkan yang lebih baik. Nah, nanti biasanya ada dua pilihan. Dari dua pilihan itu mana yang dirasa lebih baik. Misalnya ada ilustrasi ketika siswa melihat orang terjatuh atau butuh bantuan. Nah, yang satu mungkin mendiamkan atau berjalan sambil lalu, yang satu kemudian menolong. Nah, mana yang lebih baik? Tentu yang mau menolong, gitu ya. Kemudian untuk yang kelas 6 itu sudah siswa diarahkan indikatornya mampu menentukan pilihan, mampu mengoreksi jika ada kesalahan dari cerita, ilustrasi. Kemudian siswa juga mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, bertenggang rasa, bertoleransi. Ketika ada teman yang berbeda agama, maka sikap seseorang siswa harus mampu bertoleransi, gitu ya. Nah, selanjutnya poin yang berikutnya adalah tentang materi. Materi pokok di kelas rendah itu untuk yang kelas 1 ada identitas diri, keluarga, dan masyarakat. Kemudian berkaitan dengan hidup rukun dalam kemajemukan keluarga. Meskipun dalam satu keluarga, tentu karakternya berbeda-beda. Yang satu mungkin cenderung agresif, yang satu cenderung pendiam, mungkin bisa ditemukan ya. Nah, dalam konteks ini siswa mampu hidup rukun. Nah, materinya hidup rukun dalam kemajemukan keluarga. Untuk kelas 2, nah, materinya anak sudah diberi materi tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Misalnya sudah dipilah-pilah siapa yang berkewajiban mencuci, menyapu. Nah, kemudian apa saja hak-hak anggota keluarga, mendapat perlindungan, mendapat tempat yang layak, dan seterusnya misalnya. Kemudian juga saling menghormati di lingkungan keluarga. Nah, kelas 2 ini cakupannya masih ke keluarga. Untuk yang kelas 3 ini mulai ada lingkungan tetangga dan sekolah. Kedudukan dan peran anggota keluarga juga dibahas di kelas 3. Misalnya ayah, kedudukan perannya sebagai apa? Ibu, kedudukan perannya sebagai apa? Anak, seperti apa? Nah, dibahas di kelas 3. Nah, kemudian juga ada kerjasama di lingkungan tetangga. Ada misalnya gotong royong, kerja bakti, itu bagian pembahasan di kelas 3. Ada juga aturan sekolah. Siapa yang wajib menaati peraturan sekolah. Kemudian aturannya antara guru dan siswa seperti apa. Nah, itu biasanya dibuat tata tertib misalnya. Siswa harus berpakaian rapi ketika pergi ke sekolah. Atau baju tidak boleh dikeluarkan bajunya ya. Kemudian sepatu hitam, berkaos kaki putih. Ya, biasanya seperti itu ya. Kemudian ketika upacara menggunakan topi dan dasi di zaman dulu. Nah, ini untuk cakupan di kelas 3. Nah, selanjutnya ada juga hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, ini sudah mulai masuk ke lingkungan masyarakat. Kalau sebelumnya tadi masih membahas tentang keluarga, nah ini sudah mulai meluas tentang masyarakat. Apa saja
hak dan kewajibannya, menjaga ketertiban, ketenangan, ketentraman. Haknya mendapat kesempatan untuk memberi pendapat, misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga cakupan tentang kejujuran. Nah, anak sudah dibiasakan untuk hidup berintegritas dengan jujur. Tidak boleh bohong, menipu. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian selanjutnya untuk yang kelas 4, ini berkaitan dengan keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Nah, ini sudah dipelajari tentang suku-suku di Indonesia. Itu misalnya ada apa saja, ada berapa. Yang mayoritas misalnya ada suku Jawa, Sunda, Bali, Batak, Minang, dan lain-lain. Ada suku Sasak, kemudian suku-suku yang lain gitu ya. Itu beraneka ragam. Nah, siswa dibekali pemahaman materi tentang keanekaragaman suku dan budaya. Kemudian juga diajari atau siswa belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini sudah meluas lagi. Kalau sebelumnya tadi sebatas hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat, kalau sekarang sudah dalam lingkungan warga negara. Setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam upaya menjaga ketertiban negara. Wajib juga ya, misalnya wajib menaati tata tertib, kemudian wajib bela negara, nah dan seterusnya. Untuk yang kelas 5, nah ini hampir mirip juga dengan kelas 4, ada keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia. Ini kelanjutan dari kelas 4 tadi ya. Nah, kemudian ada juga bahasan tentang penduduk dan sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk kelas 5 sudah mulai diajarkan tentang apa itu warga negara, kemudian apa itu negara, bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia, itu sudah mulai diajarkan di kelas 5 tentang tata negara ini ya. Kemudian untuk yang kelas 6, ini berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila tersebut. Kemudian ada juga pembahasan tentang hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak dasar yang hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia yang lahir dari ia lahir sampai meninggal gitu ya. Itu hak asasi manusia secara sederhananya dimana seperti itu. Nah, itu tadi eh, silabus, kemudian acuan indikator, dan yang terakhir tadi berkaitan dengan materi pokok pembelajaran PKN di SD atau MI pada kurikulum KBK atau kurikulum di tahun 2003-2004 ya. Nah, itu silahkan nanti jika ada tanggapan atau masukan atau komentar, kita lanjut di kolom komentar. Jika tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri. Semoga sukses selalu untuk semuanya dan pandemi segera berlalu sehingga kita bisa tatap muka seperti biasanya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.